Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fakil Mutalabar. Di sini saya akan berceramah mengenai pacaran di zaman sekarang. Jadi pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita semua yang menonton video saya, agar kita bisa beraktivitas dengan normal. Itu adalah nikmat Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Salawat serta salam kita panjatkan dan kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya juga, dan kepada sahabatnya, dan para pengikutnya di yaumil akhir nanti. Dan semoga kita semua yang menonton video saya, termasuk pengikut, dan termasuk saya juga, termasuk pengikut Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pacaran pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita, pasti sudah tidak asing. Bahkan anak-anak di usia belia pun sudah kenal apa itu istilah pacaran. Tapi sebenarnya banyak yang salah gitu. Istilah pacaran ini. Anak muda zaman sekarang menganggap pacaran itu yang mengunci dua insan untuk berhubungan. Padahal dalam Islam itu pacaran itu adalah kegiatan yang dilakukan setelah menikah, itu pacaran namanya. Maka kan kalau di Islam itu kan ada yang namanya ta'aruf itu kan mengenal, tidak pacaran. Berarti baru kenal langsung nikah. Nah, setelah nikah baru yang namanya pacaran. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang ini salah kaprah sebenarnya. Malah itu anak zaman sekarang tuh malah pacaran itu sebagai status yang dibangga-banggakan. Coba, padahal zaman dulu pacaran itu adalah hal yang tabu. Karena apa? Karena pacaran itu pasti diidentikan dengan dua orang, laki dan perempuan, berhubungan tanpa hubungan syariat atau dalam hubungan yang tidak resmi. Nah itu padahal dulu dianggap hal yang tabu. Nah sekarang, di zaman yang sekarang ini, malah dianggap sebagai hal yang wajar dan dimaklumi. Bahkan orang tua pun melihat anaknya yang berduaan di depan teras, apalagi anaknya cewek ya, dibawa-bawa, dibonceng. Padahal nggak boleh gitu. Dalam Islam itu dilarang yang namanya pacaran. Bukan dilarang ya, justru pacaran ini sangat dianjurkan dalam Islam. Cuman setelah mengucapkan qabiltu nikahaha wa tasyajaha bil mahar, atau setelah mengucapkan akad. Nah itu setelah mengucapkan akad baru disebut baru bisa dihalalkan yang namanya pacaran. Nah, tidak banyak juga tuh kan orang tua yang gitu kan, pacaran boleh, yang penting jangan keterlaluan. Padahal nggak boleh sebenarnya. Dan di Islam aja udah dilarang itu pacaran. Bukan dilarang, zina yang dilarang. Kenapa pacaran dikait-kaitkan dengan zina? Karena pacaran bisa memancing kita untuk berzina. Kenapa saya bilang seperti itu? Zina itu adalah hubungan antara dua orang, laki dan wanita, yang bukan mahramnya, berhubungan dalam suatu. Nah, pacaran ini bisa memancing ke kondisi seperti itu. Nah, maka dari itu, maka teman-teman nih, dalam surat Al-Quran juga disebutkan dalam surat Al-Isra kan, ayat ke-32. Saya lupa itu ayatnya, cuman artinya juga saya lupa. Pokoknya intinya gini nih, jangan mendekati zina, karena zina itu perbuatan maksiat dan yang dilarang oleh Allah. Nah itu pokoknya kayak gitu. Kalau salah-salah mohon maaf nih. Jadi dalam Islamnya udah dilarang tuh zina. Nih pacaran tuh, kenapa saya bilang zina nih? Pacaran itu kan pasti ada pegangan tangan. Nih kalau pacaran, bilang ada orang, kamu pacaran ngapain? Saya nggak ngapa-ngapain. Cuman kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Nah itu pacaran pasti ada apa-apanya nih. Ada kayak pegangan tangan,
mungkin sudah sampai pelukan, atau lebih jauh lagi ciuman, atau sudah gitu, sudah lebih jauh lagi. Maka dari itu teman-teman, Rasulullah pun sudah bersabda dalam hadisnya, dalam hadis al-muttafaq alaih radhiyallahu anhu, dia bersabda, jangan kamu berhalwat dengan wanita yang bukan mahram. Nah, Rasulullah saya sudah sudah bersabda seperti itu. Jadi kita sebagai umat muslim, apalagi yang muslim nih, orang Islam, saya banyak sekali melihat orang Islam ini banyak banget yang terjumus dengan pacaran gitu. Ya saya mungkin masih belajar menahan nafsunya, mungkin saya juga sebenarnya pengen gitu kan, cuman karena belum ada itu, mungkin lagi dijaga, mungkin oke lah gitu. Jadi untuk pejuang hijrah, teman-teman sekalian pemuda, saran apa yang saya bisa harapkan dari kalian menonton video saya itu adalah kalian bisa lebih sadar gitu, buat apa gitu pacaran itu adalah maksiat, dan maksiat itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka dari itu, ya sesuatu yang dibenci oleh Allah, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jauhkan gitu, kita jauhi. Nah, jika kita sudah jauhi, maka kan dalam surat di Al-Quran juga disebutkan manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Nah, insya Allah jika kita memperbaiki diri, kan jodoh itu cerminan diri, mirror. Nah, jika kita memperbaiki diri itu nggak pernah pacaran atau nggak pernah berhubungan yang bukan mahram, kan belum mahram berhubungan, pasti jodoh kita insya Allah orang yang seperti itu juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang seperti itu. Nah, oleh itu harapan saya teman-teman, jauhi maksiat, kita sama-sama belajar dan berhijrah bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.